Halo guys, di depan saya kali ini ada dua buah thermal paste yang bisa dibilang cukup viral ya, karena walaupun ini produk baru tapi sudah banyak yang mereview. Ini adalah Polartherm X8 dan Polartherm X10. Dan rumornya Polartherm ini adalah sub-brand dari Thermal Grizzly yang sudah cukup terkenal di dunia overclocking PC dengan produk thermal paste-nya Cryonaut. Tapi untuk Polartherm ini mereka mengeluarkan yang versi budget alias yang lebih terjangkau, dan kalau kalian cek di websitenya Polartherm ini dia benar-benar terpisah dari Thermal Grizzly, dan di list produknya pun dia cuma ada dua guys, yakni si Thermal Paste X8 dan X10. Ya kita nggak tahu, mungkin nanti kedepannya dia bakalan bikin produk seperti fan casing atau mungkin CPU cooler. Kita tunggu saja. Nah, di video kali ini saya akan melakukan tes Polartherm X8 dan X10, dan nanti akan saya bandingkan dengan thermal paste yang cukup viral juga yang udah lama umurnya. Ini adalah Arctic MX4 dan yang baru rilis versi upgrade-nya yakni Arctic MX6. Nah, sekarang kita akan langsung aja unboxing dan kita lihat apa isi packaging dari Polartherm X8 ini. Nah, isi dari Polartherm X8 ini tentu saja pertama-tama kita dapetin thermal paste-nya ya, bentuk suntikan dengan warna putih dan tutup yang biasa-biasa aja. Tapi yang berbeda di sini adalah kita dapetin sebuah aplikator spatula. Bukan spatula terpisah ya, ini bisa dicolokin di suntikan thermal paste ini sendiri supaya kita bisa lebih mudah dalam aplikasinya ke prosesor. Dan ini kita juga dapetin sebuah buku manual yang cukup tebal guys. Jarang-jarang ada buku manual di thermal paste. Sedangkan untuk yang X10 kita lihat sama persis guys. Jadi nggak ada bedanya ya ini antara yang X10 dengan X8 ya. Bahkan di sininya pun nggak ada tulisannya. Terus gimana saya membedakan antara yang X10 dengan X8 nih? Jadi mending ini saya pisahkan dulu ya, karena harus saya teliti dulu secara detail, karena benar-benar nggak ada bedanya ini antara kedua thermal paste. Apakah salah memasukkan packaging atau bagaimana? Tapi sih cetakan untuk warna birunya agak sedikit berbeda yang X10. Nanti kita coba aja lah, yang jelas ini X10 dan yang satu ini X8. Aksesoris yang didapatkan sama, ini juga ada buku manualnya ketinggalan di dalam. Kemudian spatula warna putih dan aplikator ini yang agak berbeda, yang bisa dicolokkan di suntikannya. Nah, untuk apply thermal paste ini di prosesor dengan menggunakan aplikator ini gampang ya. Sebenarnya Thermal Grizzly juga udah pakai model aplikator gini udah cukup lama, tapi ini baru ada di thermal paste low budget seperti ini. Di Polartherm ini kayaknya yang pertama deh pakai model aplikator seperti ini. Ini kalau udah kita colokin di suntikannya tinggal kita pencet dikit pelan-pelan sampai dia keluar seperti ini guys. Baru kita apply ke prosesor dengan cara disapu aja begini. Nih. Cara seperti ini sih bisa lebih ngirit ya harusnya, dan kita nggak pakai metode kira-kira lagi untuk apply thermal paste ini ke prosesor kita, karena kadang kalau pakai titik-titik atau pakai spatula gitu kadang kelebihan, bakalan terlalu banyak. Ya kurang lebih seperti itulah, nggak bisa rapi-rapi banget tapi masih lebih oke. Dan sisa yang terbuang pun ya lumayan banyak sih, tapi yang jelas nggak mungkin sebanyak kalau kalian pakai spatula. Biasanya bakalan tertinggal di spatulanya ini banyak banget guys, mungkin bisa kehilangan sekian gram hanya di spatulanya aja kita terbuang. Kalau di sini ya sama terbuang juga sih, cuma nggak sebanyak di spatula. Oke, sekarang langsung aja kita lanjut ke sesi pengujian.
Di sini saya memakai proxy AMD Ryzen 7 5700X dengan pendinginan Segotep Frozen 240 IO water cooling. Nanti kita akan tes satu persatu keempat thermal paste ini di posisi open case dan ruangan saya dengan suhu kisaran 28 derajat Celcius. Aplikasi untuk benchmark di tes ini saya menggunakan Cinebench R23. Di sini dengan thermal paste PolarTherm X8 suhu maksimum prosesor saya terbaca di 46,9 derajat Celcius. Sedangkan untuk PolarTherm X10 suhu maksimum yang terbaca turun sedikit ya dengan selisih hampir 1 derajat Celcius, 46 derajat pas. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil tes memakai RTX MX4 dan MX6 ini sih nggak jauh-jauh beda ya. Suhu maksimum prosesor saat pakai MX4 dan MX6 masing-masing ada di 47,8 dan 47 derajat Celcius. Selisih keduanya 11-12. Tapi keduanya ini kalau dibandingkan suhunya masih sedikit lebih tinggi dibandingkan PolarTherm X8 dan X10. Selanjutnya kita rematch. Kita ulangi benchmark dengan setting proxy yang sudah di overclock ke 4,6 GHz. Dengan CPU package power yang hampir 150 watt saat pakai PolarTherm X8, suhu maksimum prosesor saya terbaca di 86,5 derajat Celcius. Dan saat saya ganti dengan PolarTherm X10, suhu maksimumnya turun lumayan sampai ke 85,4 derajat Celcius. Selisihnya jadi makin jauh ya dibandingkan saat suhunya di 45 derajat tadi. Ini berarti yang X10 bakalan semakin efektif saat suhunya semakin tinggi. Kalau kita bandingkan dengan hasil tes RTX MX4 dan MX6, kalian bisa lihat sendirilah. Di sini RTX MX6 mendapatkan suhu maksimal yang sama dengan PolarTherm X8, 86,5 derajat Celcius. Sedangkan untuk MX4, suhu maksimal prosesor terbaca lebih tinggi lagi, yakni 88,1 derajat Celcius. Selisih atau beda antara keempatnya bisa kalian lihat di layar ya. Nah, dari hasil tes saya jelas ya kalau PolarTherm X8 sekalipun bisa menyandingi performa RTX MX6 yang harganya ada di atasnya. Jadi jelas X8 lebih price performance, apalagi untuk X10-nya ya yang mendapatkan skor terbaik. Dan dengan harga yang cuman selisih sedikit antara X8 dengan X10, kalau saya ditanya bakalan beli yang mana, mending beli yang X10 sekalian, nanggung kalau yang X8. Dan satu lagi FYI, kalau kita sering ngetes CPU cooler pakai Deepcool Z5, itu performanya pun masih sedikit di bawah MX4 yang di tes ini dia mendapatkan skor atau suhu yang terpanas. Jadi urutannya adalah MX4 dari Arctic, kemudian X8 PolarTherm yang hampir sebanding dengan MX6 dari Arctic, kemudian yang paling tinggi adalah PolarTherm X10 di tes kali ini. Oke, jadi mungkin gitu aja. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.